Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sui Ying Tianjun terbang di depan Tanyun dan berkata, "Ayah, dia kuserahkan padamu." Mengatakan itu, Sui Ying Tianjun menampar telapak tangan kiri Yu Chi-kun dengan telapak tangan kirinya, dan kekuatan suci memenjarakan kolam rohnya. Dengan ini, Yu Chi-kun menjadi kelelahan. Sui Ying Tianjun melemparkan Yu Chi-kun ke tanah. Pada saat ini, Yu Chi-kun menatap Tanyun dengan wajah ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu? Sejauh yang aku tahu, Sui Ying Tianjun adalah seorang yatim piatu." Wajah Tanyun muram. "Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah bagaimana kamu memperlakukan naga emas dan naga iblis saat itu. Dan hari ini, aku ingin kamu mengalaminya sendiri." Dengan mengatakan itu, Tanyun mengeluarkan pedang suci dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Yu Chi-kun yang berada di tanah dengan pedang di tangan. Jangan habisi aku." Yu Chi-kun berdiri dan berlari keluar aula. Yu Chi-kun mengeluarkan suara ratapan. Tanyun yang memegang pedang mengejar Yu Chi-kun dan menebas paha kirinya dengan pedangnya. Saat darah muncul, Tanyun menikam pergelangan kaki kanan Yu Chi-kun dengan pedangnya, mematahkan kaki kanannya. Yu Chi-kun menjerit dan jatuh ke tanah. Tanyun menginjak dada Yu Chi-kun. "Jangan habisi aku." Yu Chi-kun memohon dengan getir dengan mata pecah-pecah. Menghadapi permohonan, Tanyun acuh tak acuh. Pada saat ini, dia memikirkan naga emas dan naga iblis yang dibantai oleh Yu Chi-kun di masa lalu. Dia melihat Sui Ying Tianjun dengan marah dan berkata, "Xiao Ying, berikan padaku. Kamu pergi untuk menghancurkan keluarganya." "Ya." Sui Ying Tianjun mengangguk, lalu terbang keluar dari aula dengan pedang di tangan, mulai menghabisi keluarga Yu Chi. Dia di ranah Tianjun tingkat 9. Semua orang di mansion tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapannya. Sesaat kemudian, lebih dari 80.000 anggota keluarga Yu Chi mati. Darah menodai mansion dan mengalir seperti sungai. Setelah itu, Tanyun dan putrinya terbang keluar dari alam rahasia Yu Chi dan muncul di atas danau Hongmeng. Tanyun mengendarai perahu dan terbang menuju kota Dewa Hongmeng. 3 jam kemudian, malam tiba. Seorang lelaki tua di ranah Raja Dewa tingkat 2 terbang dari langit dan melayang di atas danau Hongmeng. Mengapa tidak ada orang yang menjaga gerbang? Pria tua itu mengurutkan kening dan mendarat di tangga di luar gerbang. Orang tua itu tidak lain adalah tetua ke-12 dari keluarga Yu Chi, yaitu Li Zhou. Li Zhou tidak tahu betapa beruntungnya dia, karena dia memiliki sesuatu untuk ditangani dan meninggalkan keluarga 3 bulan yang lalu. Jika tidak, dia sudah menjadi mayat. Bingung, Li Zhou mengeluarkan token membuka gerbang dan terbang ke wilayah Yu Chi. Dalam perjalanan, Li Zhou bingung karena dia merasa sangat sepi. Ketika dia terbang di luar mansion, dia tertegun sejenak melihat darah yang menggenang dari mansion. Hembusan angin bertiup dan bau darah yang kuat datang dari mansion. Li Zhou bergegas ke mansion dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Sejalan dengan pemandangan, ada mayat di mana-mana di mansion pavilion. Dia buru-buru melepaskan kesadarannya, menyelimuti seluruh mansion, dan menemukan bahwa semua orang sudah mati. Dia hampir tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Di dalam hatinya, keluarga Yu Chi adalah salah satu keluarga kuno di alam Dewa Hongmeng. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Zhou ketakutan, wajahnya pucat, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan kaget. Kepala keluarga di ranah Dewa Transformasi Manusia dan Tuan Agung di ranah Tianjun tingkat 3. Dengan mereka yang bertanggung jawab, bagaimana bisa musuh menghabisi begitu banyak orang? Mungkinkah kepala keluarga dan Tuan Agung juga terbunuh? Li Zhou menekan kepanikan di hatinya dan buru-buru datang ke aula Yu Chi Rufeng dan menemukan bahwa tidak ada mayat. Kemudian, dia datang ke istana tempat Yu Chi-kun. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, seluruh tubuhnya kedinginan. Dia melihat Yu Chi-kun meninggal secara tragis di aula. Di samping Yu Chi-kun, ada kata yang ditulis dengan darah. Siapa yang melakukannya? Bagaimana pembunuhnya bisa begitu kejam? Li Zhou gemetar ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berpikir dalam hati.
Tidak ada tubuh kepala keluarga di mansion, yang berarti kepala keluarga seharusnya tidak meninggal. Sangat mungkin si pembunuh datang untuk membalas dendam ketika dia mengetahui bahwa kepala keluarga tidak berada di wilayah Yuchi. Tapi siapa pembunuhnya? Mungkinkah sisa-sisa mantan bawahan Homeng Supreme datang untuk membalas dendam? Lizou berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan segera melaporkan masalah ini kepada Tuan Lingxia." Setelah mengambil keputusan, Lizou terbang keluar dari alam Yuchi dengan panik, menuju ke kota Dewa Hongmeng. Bintang-bintang bergerak. 18 hari kemudian, matahari terbit. Tanyun mengangkat teknik penyamaran, memasuki kota Dewa Hongmeng tanpa hambatan, dan datang ke aula teleportasi. Sui Ying Tianchun terbang keluar dari pagoda di telinga Tanyun, menatap Tanyun dan berkata, "Ayah, aku akan kembali ke alam Dewa Xiyuan terlebih dahulu." "Baiklah," Tanyun berkata dengan enggan. "Jaga dirimu, jangan biarkan ayahmu ini khawatir." "Jangan khawatir, aku akan menjaga diri dengan baik." Setelah Sui Ying Tianchun selesai berbicara, dia mengeluarkan token dan membuka pintu ke alam Dewa Xiyuan. Dia masuk dan menghilang. Kemudian sambil tersenyum, Tanyun melangkah keluar, terbang menuju Gunung Suci Hongmeng. Karena Lingxia Tianchun dipromosikan menjadi dewa tertinggi Lingxia, Tanyun secara alami ingin mengucapkan selamat kepadanya sebagai murid. Ketika Tanyun tiba di puncak Gunung Suci Hongmeng dan memasuki istana, Lizou, tetua ke-12 dari keluarga Yuchi, buru-buru mengendarai perahu dan terbang di luar istana. Setelah dia melaporkan dirinya, jenderal besar yang menjaga kota membebaskannya. Di aula ini awalnya disebut Aula Tianzun, tetapi ketika Lingxia Tianchun dipromosikan menjadi dewa transformasi manusia, plakat itu diganti. Pada saat ini di aula utama, dewa tertinggi Lingxia duduk di atas tahta, dan seorang pria parubaya dengan sikap luar biasa duduk di sisi kiri aula utama. Pria parubaya itu tidak lain adalah kepala keluarga Yuchi, yaitu Yuchi Rufeng. Dewa tertinggi Lingxia memandang Yuchi Rufeng, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Patriark Yuchi, putramu Yuchi Hao adalah murid yang sangat disukai dewa ini. Dewa ini juga ingin memasangkan Muzhen dan Yuchi Hao, tapi Muzhen sepertinya tidak menyukai Howard. Jika aku memaksa, Muzhen akan membenciku seumur hidupnya. Jika suatu hari Howard dapat mengesankan hati Zener, tidak akan terlambat bagiku untuk menyudohkan mereka." Yuchi Rufeng tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mendengarkanmu." Pada saat ini, Tanyun sedikit menyesuaikan jubahnya, melangkah ke aula, membungkuk kepada Lingxia dan berkata, "Murid telah melihat guru." "Yuner, mengapa kamu di sini?" Lingxia sangat senang ketika dia melihat Tanyun. Tanyun berkata sambil tersenyum, "Setelah murid keluar, aku datang untuk memberi selamat kepadamu setelah mendengar dari mulut Bai Cheng Tianjun bahwa kamu telah dipromosikan." "Yuner, guru sangat senang memiliki murid sepertimu." Lingxia Sangsen tersenyum dan berkata, "Karena ini adalah ucapan selamat, apakah kamu membawa hadiah untuk gurumu?" "Ya, murid memiliki sesuatu." Tanyun pura-pura tidak mengenal Yuchi Rufeng, memandang Yuchi Rufeng dan berkata, "Guru, siapa ini?" "Yuner, ini adalah patriark keluarga Yuchi, salah satu dari 3 keluarga kuno di alam Dewa Hongmeng. Dia Yuchi Rufeng," kata Lingxia. Tanyun pura-pura kaget, berbalik dan berkata dengan sopan kepada Yuchi Rufeng, "Jingyun telah melihat dewa tertinggi Rufeng." Yuchi Rufeng berkata dengan senyum seperti angin, "Dewa ini baru saja mendengar tentang dirimu dari gurumu. Aku harus mengatakan bahwa teman kecil Jing benar-benar merupakan berkah bagi alam Dewa Hongmeng. Mengingat waktu, kamu pasti akan menjadi pilar alam Dewa Hongmeng." Mendengar ini, Tanyun dengan hormat berkata, "Senior, kamu salah." Pada saat ini, Lingxia memandang Tanyun dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Yuner, katakan padaku dengan cepat, hadiah apa yang kamu berikan padaku?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Guru, murid punya 2 hadiah untukmu." "Jingyun, ternyata kamu di sini." Pada saat ini, dengan suara kegembiraan, Li Xiyin, yang sudah menjadi kaisar suci tingkat 6, dengan senang hati memasuki aula. Tanyun tersenyum sedikit. "Aku mendengar bahwa guru dipromosikan menjadi dewa tertinggi. Jadi aku datang ke sini untuk memberikan selamat kepada guru." Li Xiyin tersenyum dan berdiri di belakang Lingxia. "Yuner, cepat, apa hadiahnya?" kata Lingxia dengan cukup penasaran.
Kata-kata Tanyun selanjutnya terdengar seperti badai petir di benak Lingxia, menyebabkan kepalanya berdengung. Tanyun berkata, "Guru, hadiah ucapan selamat pertama dari murid bukanlah dalam bentuk barang, tetapi sebuah kabar baik. Selama kultivasi ini, murid hampir menguasai teknik pemurnian dalam buku 4 teknik ilahi dan menjadi master pemurnian Tianjun tingkat tinggi." Dewa tertinggi Lingxia tiba-tiba berdiri, matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Yuner, apa yang kamu katakan? Cepat katakan sekali lagi." Tanyun berkata dengan keras, "Murid ini sekarang adalah master pemurnian Tianjun tingkat tinggi." Yuchi Rufeng yang berada di kursi tiba-tiba bangkit. Dia menatap Tanyun dan hatinya berubah menjadi ganas. Kita harus tahu, melihat seluruh alam Dewa Hongmeng, hanya Ling Tong yang saat ini adalah master pemurnian Tianjun tingkat tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? "Yuner, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Lingxia berkata dengan tidak percaya. "Ya, Guru," Tanyun berkata dengan jujur. "Apa yang murid katakan benar sekali. Jika bukan karena buku itu, jika tidak, murid pasti tidak akan bisa menjadi master pemurnian Tianjun tingkat tinggi." "Guru, apakah kamu menulis kitab dari 4 teknik?" Lingxia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu ditulis oleh Hongmeng Supreme selama hidupnya. Yuner, meskipun Hongmeng Supreme adalah orang yang tidak bisa dimaafkan, tetapi guru harus berterima kasih padanya sekarang. Jika dia tidak meninggalkan buku suci dari 4 teknik, aku tidak akan bisa menciptakanmu seorang master pemurnian Tianjun tingkat tinggi." Mendengar ini, Tanyun tidak mengubah wajahnya, tetapi sebenarnya dia tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. "Lingxia, kamu pemberontak. Tunggu saja, aku akan membuatmu semakin percaya padaku. Sama seperti aku sangat mempercayaimu saat itu. Aku akan memberitahumu betapa menyayat hati dihianati oleh seseorang yang kamu percayai." Memikirkannya, Tanyun membalik tangan kanannya dan sebuah pagoda muncul. Segera, Tanyun memegang pagoda dan mendatangi Lingxia, membungkuk dan berkata, "Guru, ini adalah hadiah dari murid." Mata Lingxia menyipit, dan dengan pencapaiannya sebagai master pemurnian Tianjun tingkat atas, dia tidak bisa melihat peringkat pagoda. "Yuner, mungkinkah ini?" Lingxia bertanya. "Ya, Guru," Tanyun berkata. "Ini adalah pagoda Tianjun tingkat tinggi yang dibagi menjadi 36 lantai. Setiap lantai dapat menampung 10.000 orang. Sehari di luar, 1.000 tahun di dalam. Inilah yang akan diberikan oleh murid kepada guru." Tanyun membungkuk dan berkata, "Terimalah." Lingxia tersenyum dan mengambil alih pagoda dan melihatnya dengan cermat. Di belakangnya, Li Xiyin menatap Tanyun dengan kelembutan dan kekaguman di matanya yang indah. Jantungnya berdebar kencang. "Jika aku dapat menikahi pria yang sangat baik, aku akan rela mati." Setelah beberapa saat, Lingxia menyingkirkan pagoda, memandang Tanyun dan berkata dengan tulus, "Yuner, aku sangat bangga memiliki murid sepertimu." Tanyun tersenyum. "Terima kasih atas pujianmu, Guru." Pada saat ini, Yuchi Rufeng memandang Tanyun dan berkata, "Kecakapan anak kecil Jing benar-benar mengejutkanku. Kamu hanya seorang kaisar suci tingkat 5. Tapi keahlianmu hampir mencapai puncak pencapaian. Jika masalah ini menyebar, itu pasti akan memicu gelombang pemujaan di 3 alam dewa." Yuchi Rufeng tampaknya sangat mengagumi Tanyun, tetapi pada kenyataannya, dia berharap dia bisa merobek Tanyun menjadi berkeping-keping. Karena dia tahu bahwa ketika putranya Yuchi Hao meminta putrinya Yuchi King untuk menghabisi Tanyun, tetapi dia justru mati. Dia tahu bahwa Tanyun adalah pembunuhnya. "Aku menghabisi putrimu dan kamu masih bisa berpura-pura mengagumiku. Kamu benar-benar cukup baik." Tanyun mencibir di dalam hatinya, tetapi berkata dengan senyum di wajahnya, "Senior, ini semua karena ajaran guru." Pada saat ini, seorang pelayan berkata dengan hormat kepada Lingxia, "Tuan Dewa Tertinggi, Li Zhou, tetua ke-12 dari keluarga Yuchi, sedang terburu-buru mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan." Lingxia mengangguk dan berkata, "Biarkan dia masuk." Setelah menerima perintah, pelayan itu berbalik dan pergi. Di aula utama, Yuchi Rufeng mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, "Apakah Li Zhou tidak tahu bahwa kepala keluarga ini ada di sini? Mengapa dia datang?" Tepat ketika Yuchi Rufeng memikirkannya, Tanyun tersenyum di dalam hatinya.
Tanyun menduga bahwa Lizzo tidak berada di wilayah Yuchi pada saat itu. Lizzo kembali ke alam dewa Yuchi dan menemukan bahwa keluarga Yuchi telah musnah. Jadi dia datang untuk menemui Lingxia. Pada saat ini, Lizzo berjalan ke aula dengan keringat di kepalanya. Dia berlutut di hadapan dewa Lingxia dengan air mata keruh mengalir dari matanya. Patria, ternyata kamu ada di sini. Patria, ada yang tidak beres. Oke guys, sampai di sini dulu dan gimana? Aduh, makin hari makin seru ya. Karena apa? Mendekati pembalasan dendam Tanyun. Habis pembalasan dendam harus nyatuin tiga alam dewa utama juga ya, yaitu alam dewa Xingtian dan juga alam dewa Xiyuan. Ya seperti itulah. Kalau tanya masih lama enggak guys, bentar lagi ya, apalagi kan sehari itu Mimin upload 2 video ya bisa lebih cepat tamatnya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan, terima kasih.